Kisah masa muda Dajjal sebagai Samiri dengan Nabi Musa alaihi salam. Dajjal adalah musuh besar bagi manusia. Siapakah dia sebenarnya? Ketahuilah, Dajjal sebenarnya adalah Samiri. Samiri adalah seorang Bani Israel dari suku As-Samirah dan menjadi pengikut Nabi Musa alaihi salam yang kemudian menjadi sesat. Dikatakan bahwa nama asli Samiri adalah Musa bin Ja'far. Dia merupakan salah satu tokoh kafir yang disebut dalam Al-Quran. Ayahanda Samiri bernama Ja'far. Dajjal terlahir dari keluarga penyembah patung sapi. Ia dilahirkan dari perkawinan sedarah. Dampak perkawinan ini menjadikan Dajjal menjadi manusia cacat dengan mata buta sebelah. Nama lengkap Dajjal adalah Musa Samiri, yang artinya adalah Musa dari negeri Samirah. Jadi ada dua Musa yang populer di kalangan Bani Israel, yaitu Musa bin Imran yang kelak menjadi Rasul Allah dan Musa Samiri yang merupakan cikal bakal Dajjal dan utusan iblis laknatullah. Sejak kelahiran, Dajjal tidak mau menyusuk dan senantiasa tertidur hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian, ibunya meninggal. Pada saat itulah di negeri Samirah terjadi gempa di dasar laut yang menimbulkan tsunami sangat hebat. Seluruh negeri itu hancur disapu banjir. Nyaris penduduk pulau itu tak ada yang tersisa. Atas bencana ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyelamatkan Samiri yang masih bayi. Dia pun diselamatkan oleh malaikat Jibril ketika terapung di atas laut dan dibawa ke dalam sebuah gua. Di dalam gua di tengah pulau terpencil itulah Samiri diurus oleh malaikat Jibril. Pada usia remaja keluarlah Samiri dari persembunyiannya. Sejak itu Samiri alias Musa bin Ja'far mempunyai cita-cita aneh. Ia bercita-cita ingin menjadi Tuhan agar manusia menyembahnya. Peristiwa itu terjadi ketika Musa sedang berjalan-jalan di sebuah lorong di waktu tengah hari. Keadaan kota sunyi sepi ketika penduduknya sedang tidur siang. Ia melihat 2 orang berkelahi. Seorang dari golongan Bani Israel bernama Samiri dan seorang lagi dari kaum Fir'aun bernama Faktun. Nabi Musa mendengar teriakan Samiri mengharapkan akan pertolongannya terhadap musuhnya yang lebih kuat dan lebih besar itu. Maka langsunglah Nabi Musa melontarkan pukulan dan tonjokannya kepada Faktun yang seketika itu jatuh rebah mengembuskan nafasnya yang terakhir. Musa terkejut melihat Faktun yang mati karena tumbukannya yang sebenarnya tidak disengaja untuk membunuhnya. Ia merasa berdosa dan beristighfar kepada Allah seraya memohon ampun atas perbuatannya yang tidak sengaja itu. Peristiwa matinya Faktun menjadi perbincangan ramai. Anggota pasukan keamanan negara Fir'aun mencari jejak orang yang membunuh Faktun yang sebenarnya hanya diketahui oleh Samiri dan Nabi Musa. Waktu pun akhirnya berlalu. Pihak kerajaan masih belum mengetahui siapa pelaku pembunuhan itu sampai Nabi Musa bertemu lagi dengan Samiri. Untuk kali kedua, lagi-lagi Samiri berkelahi saat bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Lagi-lagi Samiri berkelahi dengan salah seorang dari kaum Fir'aun. Melihat Nabi Musa alaihi salam berteriaklah Samiri meminta pertolongannya. Nabi Musa alaihi salam menghampiri mereka yang sedang berkelahi seraya berkata untuk menegur Samiri, "Sesungguhnya engkau adalah orang yang telah sesat." Lalu berteriaklah Samiri dan berkata, "Apakah engkau hendak membunuhku sebagaimana kemarin engkau telah membunuh seorang manusia? Rupanya engkau hendak menjadi seorang yang sewenang-wenang di negeri ini dan bukan orang yang mengadakan kedamaian." Maka tatkala Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya, laki-laki Bani Israel itu berkata, "Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia? Kamu tidak bermaksud, melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." Kata-kata Samiri itu segera terdengar oleh para prajurit Fir'aun, maka mereka dengan cepat memberitahukannya kepada para penguasa yang memang sedang mencari jejak pembunuh Faktun. Maka berundinglah para pembesar dan penguasa Mesir yang akhirnya memutuskan untuk menangkap Musa alaihi salam dan membunuhnya sebagai balasan karena telah membunuh Faktun. Ketika para prajurit Fir'aun sedang mengatur rancangan untuk menangkap Nabi Musa alaihi salam, maka seorang lelaki dari salah seorang sahabat Nabi Musa alaihi salam datang dari ujung kota memberitahukan kepadanya dan menasihatinya agar segera meninggalkan Mesir, sebab para penguasa Mesir telah memutuskan untuk membunuhnya apabila Nabi Musa alaihissalam ditangkap.
Lalu keluarlah Nabi Musa alaihissalam dari Mesir sebelum anggota prajurit Fir'aun menutup pintu-pintu gerbang kota Mesir. Dari perjalanan inilah Nabi Musa akhirnya bertemu putri Nabi Syuaib yang kelak menjadi istrinya.